Ya, nah kenapa misalnya boleh dua macam seperti itu? Apakah ada dasarnya? Ada dasarnya. Nah itu dalam hadis Bukhari, ketika ada sahabat bertanya, apakah saya boleh tawaf ifadah dulu, kemudian ke Mina untuk lontar jumrah Aqobah? Kata Nabi, ya la haraj, tidak mengapa, tidak ada kesempitan, ya silahkan aja. Dibolehkan. Ya, kemudian dan bertanya lagi, bagaimana kalau kami ke jumrah Aqobah dulu, baru tawaf ifadah? Kata Nabi, la haraj, enggak apa-apa. Biasanya dari Musdalifah itu langsung lempar jumrah dulu, Aqobah dulu ya. Setelah Aqobah baru tahallul. Nah, pengertian tahallul di situ kan ada dua macam nih Pak Igi. Takutnya ada jemaah yang bertanya nih. Ini tahallul masuk yang mana ini? Ada tahallul awal, ada tahallul sani. akhir ya, sani. Ya, tahallul awal itu adalah ketika seseorang sudah melakukan dua hal dari tiga hal yang harus dilakukan. Kok dua kali cukur gitu ya, nggak dua kali gunting. Nah, itu kalau tiga-tiganya sudah namanya tahallul sani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Alhamdulillah buku ini dikarang oleh guru kita, murabi kita, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Dimyatri Batu Zaman MA. Insyaallah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sehat Pak Ki? Alhamdulillah Pak Ya, alhamdulillah kita sudah sampai episode yang ke-12 nih Pak Ki. Ya, 12. Mudah-mudahan Pak Andre beserta pemirsa yang hadir, yang menyaksikan YouTube kami ini mudah-mudahan sehat walafiat semua. Amin. Dijauhkan dari segala musibah-musibah. Amin ya Allah. Ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik pemirsa, hari ini kita akan membahas yaitu di kitab atau buku Umat Bertanya Ulama Menjawab itu pada halaman 74. Yaitu tentang tema perbedaan rukun haji dengan wajib haji. Nah, pemirsa, sebenarnya sedikit prolog aja. Guru kita, murabi kita ini yang langsung menjadi narasumber pada episode yang ke-12 ini, sebenarnya sudah ada panduan-panduan haji, yaitu dalam buku-buku karya beliau. Ini ada namanya Panduan Manasik Haji, ini sudah meraih haji yang mabrur ini. Iya, sudah dibuatkan. Kemudian ada lagi bimbingan praktis perjalanan ibadah umroh dari rumah sampai rumah. Dari rumah sampai rumah ya. Di situ tertulis Kemudian doa-doanya. Yang belum kenal kota Mekah nih ada pesona kota Mekah, subhanallah. Insyaallah sangat kayaknya bagusnya, indah itu cetakannya gitu ya. Cetakannya. Iya. Kemudian yang belum ke kota Madinah, insyaallah nanti kota Madinah. Ini ada karya beliau juga, yaitu Indahnya Kota Madinah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita doakan bagi jamaah atau kaum muslimin dan muslimat yang belum ke Madinah atau belum ke tanah suci atau belum umroh atau haji, insyaallah mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Insyaallah semua berangkat ke tanah suci, ke Baitullah dan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kita langsung saja pada kajian kita hari ini, yaitu tentang perbedaan rukun haji dengan wajib haji. Banyak orang yang sudah haji kadang-kadang lupa manasiknya Pak ini. Jadi kalau membedakan mana rukun, mana wajib. Yang namanya rukun itu kan nggak boleh ditinggal. Kalau wajib masih bisa diwakilkan, walaupun harus bayar dam, kan begitu ya, harus ada denda. Tapi kadang-kadang nggak bisa membedakan mana rukun, mana wajib haji. Dan nanti mohon bisa ada penjelasan. Mungkin ada terkait sama pertanyaan jamaah yang ada di sini. Baik. Baik, pertanyaannya begini. Cuman sebelum ditanyakan mungkin Pak Andre bahwa saya juga mengucapkan terima kasih. Rupanya channel kita ini, YouTube kita sudah dibaca juga oleh orang Kanada. Orang Kanada ya, artinya orang dari Kanada lah gitu ya. Dimana alhamdulillah saya 2 kali juga 2009-2010 diundang untuk ceramah di Kanada. Jadi alhamdulillah bahkan khutbah Idul Fitri karena suatu Ramadan di sana kan
kita diminta untuk menyampaikan Idul Fitri di namanya phone cover. Ya. Jadi kajian yang sekarang kita bikin secara online itu Pak, ya. Ini sempat dikaji juga ya di sana. Ya, kita kan banyak pertanyaan-pertanyaan. Bahkan justru pertanyaan itu kami sedang bukukan, artinya insya Allah akan jadi buku tersendiri. Nanti terbit sendiri. Ya, baik itu pertanyaan-pertanyaan dari Amerika Serikat maupun dari Kanada. Jadi kita sedang susun untuk menjadi buku khusus pertanyaan-pertanyaan dari Amerika atau dari Kanada itu. Sedangkan ini episode yang seri A ini belum kelar ya Pak? Belum kelar. Ini sendiri harus selesai kurang lebih 99 episode. Insya Allah. Artinya nanti seri B belum. Jadi seri-seri yang lain ya. Insya Allah. Karena tidak kurang 1000 pertanyaan sudah numpuk. Sedang kami terus jawab satu persatu Pak Andre. Nah, dan alhamdulillah di Kanada ini rupanya ikut bergembira juga dengan adanya YouTube kita ini, dan saya terima kasih kepada Bapak Yul ya, Bapak Yul ini yang telah beliau juga yang saya terima itu katanya sedang istilahnya forward, dia share kepada teman-temannya yang ada di negara Kanada. Ya, sehingga mudah-mudahan ikut istilahnya dapat pahala dakwah juga. Amin. Karena menyebarluaskan ilmu-ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi, bahkan dari istihad para ulama yang muktamad dan muktabar. Yang mudah-mudahan jadi ikut mendapatkan pahala juga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada masyarakat Muslim yang ada di Kanada ini. Alhamdulillah. Dan insya Allah bulan Kanada aja, selain di Indonesia, dari Amerika, semua sudah banyak tanggapan bagi. Jadi ternyata dakwah ini bukan Pak Ki sebagai narasumbernya aja. Kalau bicara pahala itu semua yang terkait sama ikhtiar kita ini mendapatkan barokahnya juga insya Allah. Semuanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nyebarin juga, yang komen juga, yang bertanya kembali insya Allah. Bahkan di sini di linknya ini kalau mau membaca itu banyak karya-karya beliau, nanti bisa dipesan ya di Pondok Pesantren Darus Sholihin itu bisa dipesan, karena memang kita sudah tuliskan Pak. Alhamdulillah. Bahkan nomor teleponnya sudah ada juga. Dan Pak Andre, materi sekarang ini terus terang aja bagi saya ini sangat menyentuh ya. Berkenaan dengan masalah haji ya. Karena kan perbedaan antara rukun dengan wajib haji. Jadi ada hubungan dengan ibadah haji lah. Kenapa saya tersentuh? Karena kalau mendengar orang ibadah haji, ibadah umroh ke tanah suci, langsung pikiran saya itu langsung ke tanah suci, apalagi ke Masjidil Haram, ke Baitullah, ke Ka'bah itu. Karena begini Pak Andre, mungkin jamaah juga pemirsa yang sudah ibadah haji umroh merasakan ya. Jadi ketika kita masih ada di Jakarta, katakanlah di Indonesia, belum sampai ke Jeddah atau Arab Saudi, kayaknya masih agak biasa-biasa. Tapi begitu misalnya kaki kita nyampe ke Jeddah, katakanlah masuk ke negara Saudi Arabia, itu perasaan kita akan lebih artinya lebih dekat lagi kepada Khalik kita, pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan ketika masih kita di Indonesia. Nah, kemudian setelah kita tiba di Jeddah, kemudian kita berangkat misalnya dibawa ke Mekah Al-Mukarramah, bisa dengan pesawat, bisa juga dengan kendaraan bis gitu. Itu sudah kita tiba di Mekah, mau masuk ke hotel di Mekah, itu perasaan kita beda Pak Andre, antara masih di Jeddah dengan kita sudah datang ke Mekah. Itu perasaan kita akan lebih mantap lagi dibandingkan ketika masih di Jeddah. Nah, kemudian setelah kita beres-beres pakaian misalnya di hotel ya, untuk kita siap-siap untuk misalnya mau tawaf di Baitullah. Nah, ketika kita sudah masuk ke yang namanya Masjidil Haram, karena Baitullah ada di tengah-tengah Masjidil Haram, itu perasaan kita beda antara kita waktu di hotel di Mekah dengan sudah masuk ke Masjidil Haram. Nah, apalagi Pak Andre, kalau misalnya kita sudah dekat dengan Masjidil Haram, kemudian kita berada di dalam Ka'bah. Itu lain sekali. Ketika masih ada di istilah emperan-emperan Ka'bah ini, kita sudah beda ketika baru masuk ke Masjidil Haram. Tentu dekat dengan Ka'bah tadi, perasaan kita beda. Apalagi kalau sudah ingat saya, bayangan saya ketika itu sedang ada di dalam. Ibaratnya kalau kita keliling-keliling tawaf di Baitullah tadi, katakanlah kalau misalnya saya umpamakan ya, ilustrasikan,
Baitullah ini rumah Allah seperti rumah raja misalnya. Jadi kan keliling-keliling di Baitullah tadi seolah-olah kita baru berada di emperan ya rumah raja itu. Di selasarnya. Di selasarnya aja. Tapi coba kalau misalnya kita sudah dipersilahkan masuk oleh yang punya rumahnya, bahkan di ruang tamu di tengah-tengah rumah, tentu perasaan antara ketika kita berada di selasar di teras rumah dengan di ruangan tamu di dalam tentu beda. Nah, begitu juga saya suka terbayang ketika kita bicara masalah Makkah Al-Mukarramah, kemudian bahkan ada buku Madinah Al-Munawwarah, itu terbayang bagaimana ketika kita berada di dalam Baitullah Ta'ala, ya. Kemudian ketika di Madinah, ketika kita berjumpa dengan makbarah atau kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang kadang-kadang kita terenyuh, ya beda lah perasaan kita ketika ada di luar dengan ketika dekat dan di dalam di sana. Ya memang Pak Gi, kalau kita bicara Mekah, bicara Madinah, itu setiap langkah itu getaran hati beda. Jadi kalau saya dulu pertama kalinya waktu mau sudah datang sana, kemudian mau masuk kotanya, ya itu kan dengan doa dulu Pak Gi. Itu aja sudah nangis. Apalagi kalau sudah masuk Masjidil Haram melihat Ka'bah, luar biasa. Sehingga ada yang talbiyah kan ada yang pelan Pak Andre ya, ada labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Ada juga yang keras di Pakistan ada. Nada keras juga. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sambil nangis terseduh-seduh. Saya kira mungkin nggak dibuat-buat. Cuma karena mungkin sudah nabung bertahun-tahun ingin ibadah haji, kemudian sekian puluh tahun mungkin dia nabung terlaksana. Jadi akhirnya gembiranya luar biasa. Jadi yang kita rasakan gini bagi kesana itu walaupun sekali, 2 kali, 3 kali itu tetap pasti ada aura yang berbeda. Artinya getaran jiwa, getaran hati itu selalu kena. Jadi nangis itu pasti. Jadi kalau orang kesana nggak pernah nangis itu ya kalau dipertanyakan hatinya kok keras banget ini. Ada apa gitu di dalam hatinya itu. Kita turun dari pesawat aja melangkah, injek aja sudah luar biasa. Memang beda. Namanya tanah suci ya, jadi luar biasa. Makanya beruntunglah kalau ada kesempatan, artinya ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah ke sana, bahkan bisa berkali-kali. Gratis lah Andre. Amin. Jadi ada yang berkali-kali ke sana gratis gitu ya. Ya yang punya ilmu yang gratis. Yang saya harus ikhtiar dulu. Jadi, alhamdulillah Pak Andre dari tahun 2002 kita bergabung dengan NRA itu sampai 2019 kemarin. Jadi alhamdulillah bisa kita ibadah artinya ke sana gitu. Ada permintaan dari Ibu Hajah Irmawati sebagai Direktur NRA tadi sampai 2019 kemarin kecuali Covid ini jadi libur ini. Jadi alhamdulillah kaitan dengan masalah haji ini, jika disebut-sebut masalah haji umroh, jadi terbayang kepada yang di tanah suci. Historisnya terkait semua. Ingat semua ya. Baik, sekarang kita mungkin dilanjutkan pertanyaan perbedaannya. Ya, jadi perbedaannya begini Pak I. Apakah bedanya rukun haji dengan wajib haji? Jadi satu pertanyaan aja. Saya ulang lagi Pak I, pertanyaannya. Apakah bedanya rukun haji dengan wajib haji? Ini kadang-kadang tuh banyak yang nggak paham Pak Ki, mana hukum, mana wajib. Bahkan orang yang sudah naik haji pun kadang-kadang lupa manasiknya. Nah ini penting untuk diingatkan sekali. Ya memang ada ungkapan dalam bahasa Arab ya, bukan hadis, bukan Quran, bukan hadis, cuman ini istilahnya maqalah. Maqalah itu ucapan atau katakanlah peribahasa, tata bahasa ya, istilahnya mutiara kata gitu, yang berbunyi al-insan mahlul khata wa nisyan. Ya, mungkin orang dari Kulon itu mengatakannya the man is pleased to wrong and forget. Jadi manusia itu memang tidak luput yang namanya lupa dan istilahnya keliru ya atau salah. Nah oleh karena itu Allah Ta'ala sendiri dalam surah Az-Zariyat 55 telah memberikan istilahnya peringatan atau katakanlah
firman-Nya, yakni wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah olehmu karena peringatan akan bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Nah, makanya pertemuan kita Pak Andre episode yang ke-12 ini pada hakikatnya ingin mengingatkan kepada masyarakat kita, terutama yang mungkin akan berangkat pada ibadah haji atau umroh pada tahun 2021 yang akan datang nanti. Insya Allah ini bermanfaat. Jadi pertanyaannya, apakah apa bedanya rukun haji dengan wajib haji? Ya, kita langsung jawab sesuai dengan yang tertera dalam buku yang saya sudah tulis ini. Perbedaan rukun haji dengan wajib haji adalah sebagai berikut. Ya, rukun haji ialah ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam langkah-langkah pelaksanaan ibadah haji. Bila salah satunya ditinggalkan, maka tidak sah hajinya. Perbuatan itu tidak dapat diganti dengan membayar dam. Itu pengertian rukun haji. Di dalam kitab namanya Al-Fiqhu alal Mazahibil Arba'ah, artinya fikih menurut mazhab yang 4. Yang 4 itu mungkin pemirsa ada yang masih belum tahu ya karena kan heterogen ya, pemirsa ini. Ada yang sudah alim, ada yang masih mungkin ada yang masih awam. Fikih madhab yang 4 itu maksudnya yang pertama madhab Imam Hanafi, madhab Imam Maliki, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Hambali. Itu namanya fikih madhab yang 4. Nah, sebagai bukti atau katakanlah kitabnya ini Pak Andre saya bawa, itu tebal sekali, dan ini semuanya yang saya miliki 5 jilid. Satu jilidnya seperti ini ya, padahal 5 jilid, ini jilid pertama. Judulnya Kitabul Fiqhi alal Mazahibil Arba'ah, kitab fikih berdasarkan madhab yang 4. Dihimpun oleh seorang ulama dari Mesir juga, namanya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri rahimahullah. Ini namanya kitabnya Al-Fiqhu alal Mazahibil Arba'ah. Nah, di dalam kitab Al-Fiqhu alal Mazahibil Arba'ah di juz 1 halaman 638 dikatakan wa hadzihil arkan law naqasa wahidun minha batalal hajj. Artinya rukun-rukun haji ini jika berkurang satu saja daripadanya maka tidak sah hajinya. Jadi luar biasa pentingnya si jamaah haji ya untuk mengetahui rukun-rukun haji ini. Kenapa? Karena dari rukun yang semuanya insya Allah dibahas kita ada 6 macam rukun ini. Satu saja dari yang 6 ini misalnya kosong atau enggak dilaksanakan karena enggak bisa dibadalkan, enggak bisa pakai bayar dam, maka hajinya itu enggak sah. Walaupun sudah ke Mekah ya tetap aja hajinya di mata Allah enggak sah. Walaupun mungkin ketika pulang ke Indonesia dipanggilnya bapak haji, ibu hajah. Ya, tapi karena enggak sah ya menurut Allah masih belum. Nah, ini perlu kita ketahui nanti. Nah, kemudian bagaimana bedanya dengan wajib haji? Nah, wajib haji ialah ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dalam langkah-langkah pelaksanaan ibadah haji. Bila ketentuan-ketentuan itu dilanggar, ibadah hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Syekh Umar Abdul Jabbar dalam kitabnya Al-Mabadi'ul Fiqhiyah telah berkata, "Man taraka wajiban min wajibatil hajj yajibu alaihi dzabhu syatin. Fa in ajaza fasaumu salasati ayyamin qabla nahri wa sab'atun fi baladi." Ini ada dalam kitab namanya Al-Mabadi'ul Fiqhiyah juz 4 halaman 41. Barang siapa yang tidak melaksanakan satu saja dari kewajiban-kewajiban haji, ya insya Allah akan kita bahas, ada 6 semuanya, maka wajib baginya membayar dam, yakni menyembelih seekor kambing. Jika ia tidak mampu melakukannya atau melaksanakannya, maka ia wajib berpuasa selama 10 hari. 3 hari sebelum hari nahar atau hari yang ke-10 bulan Dzulhijjah, dan 7 hari di negerinya atau di daerahnya masing-masing ya. Ini bisa dibaca dalam kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah juz 4 halaman 41. Mengenai rukun-rukun dan wajib-wajib haji ya, itu Syekh Sayyid Ahmad Syatiri dalam kitabnya Al-Yaqutun Nafis fi Mazhabi Ibni Idris ya. Alhamdulillah saya sudah miliki kitabnya, ini cukup tebal. Pada halaman 69 sampai 70 menjelaskan sebagai berikut.
Ya, yang pertama, Pak Andre, rukun ya, bagian rukun haji yang 6. Jadi ada 6 semuanya. Yang pertama adalah ihram. Jadi berihram ketika ibadah haji ini itu merupakan rukun. Maka kita nanti ya kalau ibadah haji nanti sunat mandi dulu ihram yang bersih-bersih, kemudian kita biasanya pakai pakaian yang putih-putih itu. Sambil niat kita niat ihram ya, biasanya labbaik Allahumma hajjan ya. Kemudian bisa juga nawaitul hajja ya, wa ahramtu bihi lillahi taala. Aku niat haji dan ihram dengannya semata-mata karena Allah taala. Itu namanya ihram. Kemudian yang kedua, wukuf di padang Arafah. Ini termasuk adalah rukun ibadah haji. Sehingga Pak Andre, karena wukuf di padang Arafah ini merupakan rukun haji dan waktunya terbatas, maka yang sedang sakit pun ya di rumah sakit sedang diimpus itu ada mobil khusus gitu kayak ambulan tadi yang membawa jamaah haji yang sakit tadi. Jadi walaupun dia celentang diimpus, yang penting ada di padang Arafah ketika dia wukuf tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Walaupun tidak seharian. Yang penting dia pernah wukuf di situ maka dipandang sah hajinya. Tapi kalau misalnya nggak wukuf di padang Arafah kena sakit tadi, maka tetap hajinya nggak sah, harus diulang lagi. Karena ini rukun ya. Kemudian yang ketiga, tawaf ifadah. Mungkin di antara pemirsa ada yang belum paham apa sih bedanya tawaf ifadah dengan tawaf sunnah biasa. Nah, tawaf ifadah itu adalah tawaf yang dilakukan setelah kita wukuf di padang Arafah, kemudian kan malamnya kita mabit di Musdalifah. Nah, kemudian kita tawaf. Nah, tawafnya itu disebutnya tawaf ifadah. Dan tawaf ifadah ini merupakan rukun. Tidak boleh tidak harus kita lakukan sendiri. Kalau misalnya bagaimana Pak Kiai, Pak Ustadz kalau nggak mampu tawafnya, jalannya nggak mampu karena udah tua atau sakit, ya harus didorong. Roda. Waktu saya dulu tahun 2002, 2003, 2004 kan itu masih saya lihat pakai tandu. Jadi ada orang Arab gitu yang dibayar ya oleh orang Indonesia karena nggak mampu jalan di tandu gitu, diangkat. Tapi sekarang ini sudah nggak lihat lagi yang ditandu, tapi pakai kursi roda yang dorong gitu. Ya, walaupun katanya dorongan orang Arab itu kayak nggak ada remnya, kayak nggak ada remnya. Tapi orang Indonesia ya alhamdulillah kalem lah. Tapi kalau orang Arab memang beda gitu ya. Tapi anehnya nggak nabrak-nabrak. Ya, nabrak-nabrak. Walaupun kencang juga. Ya, karena udah lihai, sudah ahli ya, pakar di bidangnya. Kemudian kita lanjutkan yang keempat adalah sa'i. Ya, sa'i ini artinya kita bolak-balik dari mulai Sofa kemudian Marwah. Ke Marwah. Berapa kali Pak Andre masih ingat? 7 kali. 7 kali. Mulainya dari Sofa diakhiri di Marwah. Ada teman atau jamaah kami Pak Andre ketika tahun yang lalu itu ibu-ibu, saya katanya Pak Ustadz ininya sa'inya sampai 14 kali. Karena mungkin manasiknya dulu nggak hadir dengan baik, bagaimana? Jadi salah persepsi. Jadi dia menganggap Sofa Marwah, Marwah Sofa baru satu. Padahal yang benar Sofa Marwah satu. Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3, Marwah Sofa 4, Sofa Marwah 5, Marwah Sofa 6, Sofa Marwah 7. Di akhir di Marwah. Jadi awalnya Sofa, akhirnya di Marwah. Ini yang benar. Sampai 14 kali luar biasa itu ya. Capeknya. Nah, gara-gara ilmunya kurang, akhirnya jadi salah ngitung. Kita lanjutkan yang kelimanya halak. Halak itu bahasa Arabnya halakun ya, atau halak adalah atau taksir. Itu disebutnya dengan tahallul tadi. Jadi yakni mencukur atau menggunting rambut. Nah, ini termasuk rukun ya. Jadi habis kita sa'i itu di Marwah, kita biasanya cukur atau gunting. Cukur sampai botak biasanya itu sunnahnya. Dan memang boleh saja tidak sampai botak, hanya sedikit aja udah tetap sah. Tapi Pak Andre, dalam hadis Bukhari Muslim itu saya baca Rasulullah SAW pernah berdoa di hadapan para sahabat, Allahumma arhamil muhallikin. Kalau bahasa kitanya, ya Allah rahmatilah orang-orang yang dicukur habis, artinya sampai botak, sampai gundul gitu ya. Sahabat yang hadir bertanya, wal muqassirin, bagaimana Rasulullah kalau yang cuman gunting saja? Rasulullah enggak menggubris pertanyaan sahabat tapi langsung berdoa lagi, Allahumma arhamil muhallikin. Ya Allah rahmatilah orang-orang yang dicukur habis.
sahabat bertanya lagi, wa mal muqassirin ya Rasulullah. Bagaimana kalau bagi orang yang cuman gunting aja wahai Rasulullah? Rasulullah tidak menggubris, langsung doa lagi yang ketiga kalinya, Allahumma arhamil muhallikin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul istilahnya. Kemudian sahabat tanya lagi, wa mal muqassirin ya Rasulullah. Bagaimana kalau yang cuman menggunting? Allahumma arhamil muqassirin, ya Allah, rahmatilah orang yang menggunting aja. Sehingga para ulama mengambil istinbat hukum dari hadis ini, sebenarnya menggunting juga bagi kaum laki-laki ini sah. Cuma tidak abdol. Abdolnya itu sampai habis gundul, dan itu sebilangan rambut yang dicukur atau yang digunting itu menjadi pahala. Dosa, menghapus dosa. Makanya jangan sayang-sayang dengan jambulnya. Ya, kadang-kadang orang kan nggak mau sampai habis. Gara-gara rambutnya gondrong sayang katanya. Bahkan gondrong juga, padahal nanti kan tumbuh lagi. Itu makanya disunatkan bagi laki-laki untuk menggundul semua. Tapi kalau yang mengguntingnya itu sampai katakanlah terpotong, itu rukun. Jadi tidak sah hajinya kalau enggak memotong atau menggunting tadi. Nah, bagi perempuan harus menggunting rambutnya tadi ya. Tidak dibotak kepala, tapi sebagian aja atau katakanlah sebagian kecil ya. Nah, kemudian yang ke-6 yang ke-6-nya adalah tertib mu'zamul arkan, yakni tertib pada kebanyakan rukun haji. Jadi tertib pada kebanyakan rukun haji itu mungkin perlu sedikit dijelaskan Pak Andre ya, terutama pemirsa yang akan ibadah haji ke Tanah Suci. Memang dari rukun-rukun yang 6 tadi ada yang mesti tertib dari sebagian besar. Tertib itu misalnya yang pertama, ketika yang pertama harus niat ihram dulu. Harus niat ihram, itu kan yang pertama kita pakaian putih tadi. Kemudian kita melakukan wukuf di padang Arafah dulu. Nah, dari padang Arafah dulu, dan ini tertib rukun ya. Kemudian kita istilahnya tawaf ifadah, urutannya. Nah, setelah tawaf ifadah itu urutannya adalah baru yang namanya sa'i. Ini tidak bisa diacak ya, tidak bisa misalnya sa'i dulu aja lah, nanti tawafnya belakangan misalnya. Atau kita tawaf aja dulu, nanti ke wukufnya belakangan. Itu nggak bisa seperti itu. Jadi harus tertib mu'zamul arkan, sebagian besar rukun. Namun ada juga yang tidak harus tertib. Ya, dan ini supaya jadi tidak perselisihan di antara jamaah haji ya. Jadi alhamdulillah saya sudah pengalaman, berarti Pak Andre bimbing haji dari tahun 2002 kalau sampai 2019 sudah berapa tahun ya, alhamdulillah setiap tahun itu oleh Allah diberikan kesehatan terus, sehingga ketika cek kesehatan itu alhamdulillah bisa berangkat kan. Jadi nggak pernah absen dari tahun 2002 sampai 2019 kemarin. Dan mudah-mudahan ini dikabul oleh Allah ya, bukan niatnya kita ria atau takabur, tapi ini bersyukur kepada Allah. Dan saya tidak menyangka ya, dulu waktu kita pesantren tadi sampai nabung, kemudian nggak beres itu ya perusahaannya, sambil berdoa nggak nyangka istilahnya bisa bolak-balik ke Tanah Suci. Bahkan saya lebih sering ke Tanah Suci daripada ke Tanah Abang ya. Anugerah dari Allah. Jadi ke Tanah Abang paling khutbah di Baitul Ma'mur satu tahun ya, karena jadwalnya hanya sekali. Apalagi ke Tanah Kusir, tempat kuburan, itu nggak pernah kayaknya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah dan berkah doa mungkin dari semuanya, termasuk dari Pak Andre ini. Jadi alhamdulillah oleh Allah diberikan kemudahan. Amin. Nah, jadi kadang-kadang suka ada perselisihan bagaimana ketika kita misalnya habis dari Muzdalifah ini, katakanlah habis mabit di Muzdalifah kan dari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, malamnya itu kita mabit di Muzdalifah. Dan itu wajib haji ya, nanti ada di bawah. Di antara wajib haji mabit di Muzdalifah. Nah, setelah mabit di Muzdalifah tadi, nah pertanyaannya apakah kita istilahnya datang dulu ke Mina untuk lontar jumrah Aqobah tanggal 10 bulan Dzulhijjah, kan besoknya tanggal 10 pagi-pagi ini. Apakah kita boleh langsung ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan sa'i kemudian cukur itu? Ya, ini jawabannya adalah di sini boleh tidak tertib. Jadi boleh memilih antara dua hal. Biasanya kita di jamaah kami PTN Era Group ini, kita biasanya ada petugas untuk meninjau, katakanlah misalnya kalau setelah di Muzdalifah ini di arah Masjidil Haram ke arah Masjidil Haram tidak macet, sehingga kita lebih cepat bisa menerobos ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i, biasanya kita dahulukan ke sana. Tapi kalau misalnya ke arah sana banyak orang yang jubal di sana susah, ya kita biasanya ke Jumrah Aqobah dulu.
Ya. Nah, kenapa misalnya boleh dua macam seperti itu? Apakah ada dasarnya? Ada dasarnya. Nah, itu dalam hadis Bukhari ketika ada sahabat bertanya apakah saya boleh tawaf ifadah dulu kemudian ke Mina untuk lontar Jamrah Aqobah, kata Nabi, ya la haraj, tidak mengapa, tidak ada kesempitan, ya silahkan aja. Dibolehkan. Ya, kemudian dan bertanya lagi, bagaimana kalau kami ke Jumrah Aqobah dulu baru tawaf ifadah? Kata Nabi, la haraj, enggak apa-apa. Nah, bahkan saya sebagai informasi kepada pemirsa dan Pak Andre, ini saya sendiri punya buku judulnya sendiri If'al wala haraj. Ya, If'al itu artinya silahkan kerjakan wala haraj dan tidak ada kesempitan, dalam arti silahkan, tidak masalah, tidak ada problem. Ini khusus ya artinya dibahas masalah hadis Nabi If'al wala haraj ini. Ya, artinya kalau waktunya cukup kemudian nggak macet gitu ya Pak ya, itu bisa dilaksanakan. Jadi tapi kan umumnya bagi kan yang sudah-sudah itu prosesinya biasanya dari Musdalifah itu langsung lempar jumrah dulu, Aqobah dulu ya. Setelah Aqobah baru tahallul. Nah, pengertian tahallul di situ kan ada dua macam nih Pak Igi. Takutnya ada jemaah yang bertanya nih. Ini tahallul masuk yang mana ini? Ada tahallul awal, ada tahallul akhir ya, sani. Ya, mungkin nah, ini ya masuk rukun yang mana? Baik, jadi mungkin perlu dijelaskan mengenai tahallul ya awal, ada tahallul sani karena konsekuensi hukumnya nanti beda. Jadi kalau tahallul awal ini hanya kita boleh memakai pakaian biasa, boleh kita mandi dengan sabun, kaki dan macam-macam lah kita artinya. Lepas. Ya, cuma untuk masalah hubungan suami istri tidak boleh karena kan baru tahallul awal. Tapi kalau sudah tahallul sani itu hukumnya boleh sampai hubungan tim Swiss tadi. Ya, yaitu hubungan intim suami istri. Itu beda hukumnya itu. Ya, tentu asalkan hubungan suami istri ini di tempat yang khusus lah gitu. Jangan di tempat yang tenda kayak gitu. Ya tentunya layak juz ya. Ya, mamnu, dilarang. Ya nanti kalau udah di hotel barangkali. Nah, jadi pertanyaan tadi kaitan dengan tahallul awal, tahallul sani bagaimana? Jadi pengertian tahallul awal itu Pak Andre ya, kita baca di kitab-kitab manasik. Kebetulan ini alhamdulillah Pak Andre, kitab manasik yang kami miliki ini jumlahnya kayaknya nggak kurang dari 20 judul nih. Cuman ini sebagian aja. Ini ada namanya At-Tashwiq ila Baitil Atiq ya. Ini kitab yang bagus kaitan dengan manasik ini. Kemudian ada lagi yang saya miliki Al-Hajj Fadhail wa Ahkam, haji padilah-padilah dan hukum-hukum. Kemudian ada lagi judulnya Kitabul Hajj min Syarah Bulughul Maram, ini juga kaitan dengan ibadah haji. Ya, kemudian punya lagi ya kitab bagus ini judulnya Al-Qira li Qasidi Umil Qura. Artinya hidangan bagi orang yang punya maksud ke kota Mekah. Umul Qura itu salah satu nama dari kota Mekah. Ini juga tebal sekali khusus masalah haji umroh. Nah, bahkan ini ada khusus fatwa haji umroh. Jadi fatwa-fatwa hukum-hukum yang khusus mengenai masalah haji dan umroh ini dihimpun di dalam ada rujukan kitabnya. Bahkan saya punya alhamdulillah karena ketika jalan-jalan di Mekah ini ketemu dengan kitab yang judul kitabnya Fiqhu Atha bin Abi Rabah fil Manasik. Jadi Atha bin Abi Rabah ini seorang tabi'in, jadi ulama yang dekat dengan sahabat, ngarang kitab ya atau dihimpun dalam kitab 2 jilid ya. Ini jilid pertama, ini jilid kedua, itu adalah fatwa-fatwa Imam Atha bin Abi Rabah. Itu 2 jilid tebalnya, berarti kan banyak sekali urian-urian beliau ini. Nah, ini kaitan dengan masalah tahallul awal, tahallul sani tadi. Bahkan Pak Andre, sebenarnya rujukan kita yang dipakai oleh ulama-ulama madhab Syafi'i khususnya dari Indonesia ini ada kitab namanya yang saya miliki ini sebagai informasi kepada Pak Andre juga pemirsa, ada namanya Al-Idoh. Jadi lengkapnya Al-Idoh fi manasikil haji wal umroh. Jadi ya Al-Idoh itu artinya uraian penjelasan dalam manasik haji dan umroh dikarang oleh Imam Nawawi ya yang wafat 676 Hijriah. Nah, kitab Al-Idoh ini supaya jelas istilahnya uraian-uraiannya, saya punya syarah. Syarah itu komentar-komentarnya dengan nama kitabnya Al-Ibsah. Jadi kitab Al-Ibsah fi manasikil haji wal umroh. Ini dikarang oleh orang Mekah tentang masalah kaitan dengan ibadah manasik haji dan umroh karya Imam Nawawi tadi. Bahkan selain Al-Ibsah ini, saya melihat waktu di Tanah Suci itu ada lagi kitab namanya Hasyiah Alamat Ibnu Hajar Al-Haytami ala Syarhil Idoh bil Manasik Al-Hajj. Jadi rupanya Al-Idoh ini bukan hanya oleh Syekh Abdul Fattah ya, pengarang kitab Al-Ibsah, tapi Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengurai tentang Al-Idoh Imam Nawawi dengan kitabnya Syarh Al-Idoh fil Manasik Al-Hajj. Selain syarahnya punya, juga saya ketemu dengan muhtasornya.
Jadi Muhtasar al-Idhah fi Manasikil Hajj ada dikarang oleh Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syar An-Nawawi ini dikarang oleh atau diikhtisar oleh Syekh Muhammad Hashim Al-Husaini ya. Jadi selain aslinya Al-Idhahnya yang merupakan kitab utama rujukan utama lah ulama-ulama yang khususnya dari Indonesia ini dalam masalah manasik, juga 2 ya syarah atau komentarnya ditambah lagi ya dengan ikhtisarnya. Ya, ikhtisar itu ringkasannya ya, sampai 1 jilid. Nah, di dalam kitab manasik tadi itu bisa disimpulkan kalau tahallul awal itu adalah ketika seseorang sudah melakukan 2 hal dari 3 hal yang harus dilakukan. Jadi ketika baru 2 hal berarti sudah tahallul awal. Tapi kalau ketiga-tiganya sudah berarti tahallul tsani. Nah, yang maksud dengan 2 hal itu adalah yang pertama misalnya jumroh Aqobah tanggal 10 bulan Dzulhijjah pagi-pagi. Itu yang pertama ya, sebagai katakanlah itu wajib haji ya kalau jumroh Aqobah. Kemudian yang kedua apabila sudah istilahnya tahallul atau cukur. Nah, yang ketiganya apabila sudah tawaf ifadah berikut sa'i. Karena antara tawaf dengan sa'i itu sudah satu paket ya, tidak bisa dipisah-pisah, nggak bisa hanya tawaf aja, sa'inya enggak, atau sa'i aja, tawafnya enggak. Jadi harus kedua-duanya dan harus tawaf dulu baru sa'i. Nah, jadi kalau misalnya ketiga hal ini sudah dilakukan, jumroh Aqobah yang 1 lubang itu tanggal 10 bulan Hijjah untuk semuanya orang lempar 7 batu, itu berarti 1. Kemudian kita setelah biasanya sudah datang ke pemondokan ke Mina atau penginapan, kan kita gundul. Nah, itu berarti udah 2 kewajiban ya, artinya sudah kita lakukan. Nah, nanti itu tahallul awal tuh. Kan udah 2. Nah, ketika tahallul awal kita bisa mandi dengan sabun ya, bisa istilahnya lepas pakaian gitu, pakaian biasa lagi. Nah, kemudian untuk tahallul tsaninya kita biasanya ke apartemen dulu istirahat, kemudian setelah di apartemen ya kita baru berangkat ke tawaf untuk ifadah dan sa'i. Dan tidak harus cukur lagi, kan udah cukurnya. Jadi enggak 2 kali cukur gitu ya, enggak 2 kali gunting. Nah, itu kalau 3-tiganya sudah namanya tahallul tsani. Tapi kalau cuma 2, yang 2 itu bisa 2 macam juga Pak Andre. Bisa kita jumrah Aqobah, nggak cukur dulu, langsung kita ke Mekah misalnya karena punya kendaraan khusus, atau misalnya karena dia seorang menteri. Betul, saya tahun 2011 ada kesempatan kepercayaan dari Presiden Direktur NRA Group ya, Ibu Hajah ya, Irmawati SE ini untuk menemani menteri. Ya, waktu itu menteri yang masih aktif gitu, nggak usah sebutkan lah namanya. Beliau bawa 7 keluarga dan perlu ada pembimbing khusus, dan saya oleh direktur atau presiden direktur NRA itu yang dipercayakan untuk membimbing beliau. Dan ternyata memang kalau menteri itu beda dengan orang biasa. Ya, bedanya fasilitasnya itu luar biasa, serba jalan tol ya. Jadi ketika kita mulai masuk aja ke gedung sudah ada fasilitas yang luar biasa. Nah, sehingga ketika Pak Menteri ini ingin supaya langsung aja dari Jumrah Aqobah mau ke Masjidil Haram karena ada pengawal dan sebagainya, ya ada mobil khusus, ya silahkan aja. Jadi bisa dari Jumrah Aqobah tadi ke tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian gunting rambut. Itu versi yang pertama ya. Bisa yang kedua, setelah Jumrah Aqobah kita misalnya gunting rambut di penginapan kita. Habis itu ya, yang penting udah tahallul awal dulu. Nah, baru kita berangkat ke tawaf untuk ifadah dan sa'i. Jadi seperti itu. Makanya Mu'dhamul Arkan tadi, masalah tertib tadi enggak semuanya harus ya tertib, tapi kebanyakan rukun tadi memang harus tertib gitu. Bagi maaf. Yang tahallul awal itu kan cukur rambut sampai digundul. Terus nanti tahallul yang tsani itu tetap cukur lagi atau enggak? Ya, saya tadi sudah katakan bahwa cukur itu sebenarnya hanya 1 kali aja. Sekali aja, yang pertama aja. Ya, yang awal. Makanya cukur itu apakah ada di tahallul awal atau nanti setelah ya kaitan dengan tahallul tsani. Kan bisa 2 macam. Katakanlah kita Jumrah Aqobah, 7 batu kita lempar. Nah, setelah 7 batu ini saya katakan tadi bisa 2 macam, bisa langsung kita misalnya ke tawaf ifadah ke Mekah ya, ke Masjidil Haram, langsung sa'i. Kemudian sa'i, berarti kan sudah 2 nih, karena tawaf dengan sa'i kan 1 paket. Sementara Jumrah Aqobah 1. Nah, kemudian dengan cukur di situ berarti udah 3, berarti udah tahallul tsani.
Nah, bisa yang kedua begini. Jadi di Jumrah Aqobah, setelah Jumrah Aqobah kita pulang ke penginapan, kemudian cukur. Tawafnya kan belum, ya. Jadi kita cukur, setelah cukur berarti kan sudah 2, berarti sudah tahallul awal. Nah, ketika itu kan sudah bisa mandi pakaian biasa. Nah, baru kita tawaf ifadah dan sa'i. Nah, ketika setelah sa'i berada di Marwah tadi, nggak perlu cukur lagi. Kan sudah cukurnya waktu kita di Mina tadi itu. Jadi pengertian tahallul itu bukan berarti cukur, bukan cukur, bukan. Ini yang biar paham nih jemaah. Ya, jadi cukup kalau memang sudah setelah Jumrah Aqobah sudah dicukur, sudah tahallul awal berarti kan, maka tinggal tahallul saninya yaitu tawaf ifadah dengan sa'inya. Nah, tidak perlu dicukur lagi kan, cukurnya sudah. Sudah ya. Baik, kita lanjutkan mungkin sedikit lagi katanya wajib haji. Kalau tadi kan baru rukun haji yang 6 ya. Yang wajib hajinya ada 6 macam. Ada 6 macam pula, yaitu yang pertama ihram dari mikot. Ya mungkin perlu sedikit jelaskan pengertian mikot itu. Mikot itu artinya tempat kita awal kita ihram. Karena untuk ihram mulai kita ibadah haji itu tidak sembarangan tempat. Gitu. Ada ininya, ada dalilnya. Nah, kalau misalnya kita berada di Mekah, itu di tempat penginapan kita, tingkat tinggal kita di Mekah itu artinya tidak harus kita cari-cari ke Yalamlam atau misalnya ke Datu Irkin dan yang lain-lain, Qadul Manazil dan yang lain-lainnya, tapi tetap kita berada di tempat penginapan kita. Kalau di apartemen ya di apartemen kita niatnya. Cuman Pak Andre, kami bimbing jamaah itu biasanya di atas bis. Jadi tidak diperkenankan, artinya tidak dipersilahkan bapak-bapak, ibu-ibu terutama yang tua-tua ini niat sendiri ihramnya di kamar. Tapi kita anjurkan supaya naik dulu ke bis semua. Sedang perjalanan. Ya, setelah di bis itu kan ustadz-ustadz sudah kita pasang ya. Dari alhamdulillah di NRA ini kurang lebih yang saya tahu ada 13 ustadz. Karena masing-masing ustadz itu memegang satu bis gitu kan. Ditambah dengan mutawif yang ada di tanah suci sana. Ya, dan saya alhamdulillah selama ini diberikan itu kepercayaan sebagai mufti manasiknya. Nah, jadi ketika kita sudah ada di bis, barulah kita bimbing niatnya itu, namanya mikot di situ. Ya, kenapa misalnya kita adanya di bis, niatnya tidak di kamar masing-masing tadi? Minimal ada 2 alasannya. Nah, apa alasan yang 2 tadi? Yang pertama, menurut hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW itu melakukan niatnya ala naqatihi, di atas untanya. Onta, bukan khoyl ya. Kalau kuda khoylun bahasa Arabnya atau faros. Kalau ini ibil, di atas onta. Nah, di atas kendaraan lah. Cuman sekarang kan kita ontanya nggak ada, ya bis, ya berarti di atas bis. Itu ittiba kepada Rasul, mengikuti Rasulullah. Karena ada hadis Nabi yang sahih, khudhu anni manasikakum, ambillah dari aku manasik-manasik kalian. Alasan yang kedua Pak Andre, supaya jamaah kita ini kan tidak semuanya anak muda yang daya ingatnya masih kuat, ada yang sudah sepuh-sepuh. Dikhawatirkan kalau kita bebaskan, silahkan Pak masing-masing, Ibu masing-masing silahkan untuk melakukan misalnya niat sendiri-sendiri, khawatir ada yang lupa. Ya, namanya manusia kan tadi sudah hukumkan al insan ma'al khata wa nisyan ya, manusia tidak luput daripada lupa dan kesalahan. Nah, jadi khawatir kalau enggak niat. Nah, sementara niat ini sangat sangat penting ya, tadi ihram tadi itu niat. Nah, kemudian ihram itu kalau niatnya sendiri adalah rukun. Nah, sementara di mikot di tempat kita awal tadi itu merupakan wajib. Itu wajib haji. Kemudian selain di mikot tadi adalah melempar jumroh yang 3, yaitu ula, wusta, dan akobah. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin ada yang belum ibadah haji ke tanah suci, ada juga yang masih umroh. Nah, kalau umroh itu kan bedanya diantaranya nggak ada lontar jumroh, ya, juga nggak ada mabit, nggak ada wukuf dan sebagainya. Nah, bagi pemirsa yang mungkin akan ibadah haji tapi belum tahu, ya ini perlu sekali untuk disimak ya. Jadi jumroh itu ada 3, ada jumratul ula, ada wusta, ada akobah. Masing-masing kita lontar nanti 7 batu ya. Itu melontar atau melempar jumroh yang 3, jumratul ula, wusta, dan akobah awal ya, yang kedua dan ketiga itu adalah merupakan wajib haji. Sehingga kalau tidak melontar berarti bisa diwakilkan atau ya bayar dam tadi. Kalau enggak berarti enggak sah hajinya. Karena harus dilakukan tapi ada keringanan dibandingkan dengan rukun ya. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga,
mabit atau bermalam di Muzdalifah. Ya, di Muzdalifah ini bermalam, ya walaupun tidak lama Pak Andre, bahkan ketika kita masih misalnya di kendaraan, tapi masih ada di lingkungan Islam Muzdalifah, itu dikatakan sudah sah di dalam mabitnya. Nggak perlu ada waktu itu bagi. Kan ada orang yang pemahamannya harus sampai tengah malam baru bisa pergi dari situ, itu bisa jadi dijelaskan. Mengenai waktu adalah setelah lewat pertengahan malam dan akhirnya waktu mabit itu sebelum tiba waktu subuh. Iya. Ya, tapi kalau misalnya kita nggak sampai, katakanlah kita sudah ada di pertengahan malam di situ, walaupun tidak sampai waktu subuh, ya tetap sah. Yang penting kita ada sejenak di situ, ada di Muzdalifah itu. Kan ada datangnya udah jam 11, itu berarti tunggu dulu sampai pertengahan malam. Ya, jadi yang jam 11 kan belum wasatul lail, ya belum pertengahan malam, harus nunggu dulu sampai masuk ke pertengahan malam. Ya, jadi tidak sembarangan lah, makanya ada ilmunya. Kemudian yang selanjutnya mengenai masalah keempatnya mabit atau bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu mungkin perlu dijelaskan juga kepada pemirsa, adalah hari-hari yakni tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah, itu namanya hari-hari tasyrik. Nah, itu wajib hukumnya mabit di Mina. Nah, sedangkan tanggal 8 bulan Dzulhijjah namanya hari tarwiyah, itu sunat. Ya, jadi artinya dilakukan namanya tarwiyah ya. Namanya tarwiyah itu sunat dilakukan. Nah, tanggal 9 kan namanya hari Arafah. Nah, ketika tarwiyah itu hanya sunat, artinya tidak sampai wajib apalagi rukun. Akan tapi tentunya ini afdol ya. Dan kita usahakan di jamaah NRA ini supaya bisa tarwiyah. Selalu ada. Walaupun di reguler, karena mungkin ada sesuatu hal di reguler, kadang-kadang langsung Arafah aja tanpa tarwiyah ya. Karena ini hukumnya sunat kalau tarwiyah. Tapi kalau yang hari-hari tasyrik ini wajib ya. Kemudian yang kelima, tawaf wada. Tawaf wada itu artinya tawaf pamitan ya, tawaf perpisahan. Karena ada hadis Bukhari Pak Andre yang jadi dasar kenapa kita habis haji bahkan umrah kita misalnya tawaf wada, karena Rasulullah SAW pernah bersabda ketika tentunya di hadapan sahabat, kata beliau, la yanfiran ahadum minkum hatta yakuna akhiru ahdihi al-bait. Artinya janganlah kalian meninggalkan kota Mekah ya sehingga akhir sebelum meninggalkan itu pamitan dulu ke Baitullah. Itu makanya disebut juga dengan istilah tawaf wada, ya tawaf pamitan. Itu hukumnya wajib ya untuk kita lakukan. Dan yang keenam, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan karena ihram. Ya misalnya ketika kita sudah ihram itu kan bagi laki-laki nggak boleh buka istilahnya tidak boleh nutup kepala. Bagi ibu-ibu harus ditutup malah kepalanya ya. Bagi ibu-ibu itu semuanya tertutup ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian rambut-rambut masuk bulu-bulu jangan sampai ada yang dicabutin, jangan pakai minyak wangi. Ya sandal juga jangan nutup mata kaki. Itu semuanya larangan ketika ihram, itu harus dijaga. Itu termasuk yang wajib haji. Jadi itulah kesimpulannya Pak Andre, ada rukun haji ada 6 macam. Kemudian wajib haji juga ada 6 macam sesuai dengan fatwa-fatwa dari kitab-kitab manasik yang saya sudah sebutkan tadi. Mudah-mudahan saya berdoa Pak Andre bisa kembali lagi ibadah haji umroh beserta keluarga ya dengan Ibu Hajah Rinanya beserta putra-putranya. Mudah-mudahan juga pemirsa yang mendengarkan YouTube kami ini, saya berdoa dengan penuh ketulusan, mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberikan kemudahan, diberikan istilahnya gampang lah untuk ibadah haji. Termasuk biayanya bagi. Termasuk antriannya. Antriannya dimudahkan oleh Allah. Bahkan kalau bisa nggak usah ngantri, nggak usah pakai biaya. Sebab kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, kayaknya mudah aja menurut logika kan kayaknya masa sih ke Mekah misalnya berkali-kali nggak pakai biaya sama sekali ya. Ada istilah biayanya katanya cuman Rp200. Kenapa cuman Rp200? Ya cuman fotokopi KTP bolak-balik aja kan Rp100 kita serahkan. Ya bisa jadi itu artinya kita justru ke Mekah dan tidak harus nunggu setiap tahun. Kemudian kita justru di sana bisa istilahnya leluasa lah ibadah. Ini kemurahan dari Allah dan itu Pak Andre yang saya rasakan berkat daripada ilmu ya.
Kalau nggak punya ilmu kan kayaknya mustahil kita diminta untuk bisa bimbing terus menerus. Ada istilah dengan ilmu dunia ikut sendiri. Ikut sendiri. Makanya benar juga ada orang bijak berkata, Pak Andre, dengan iman hidup kita menjadi terarah. Dengan seni hidup kita menjadi indah. Dengan cinta hidup kita bergairah dan dengan ilmu hidup kita menjadi mudah. Dan saya rasakan dengan ilmu walaupun baru sedikit yang saya miliki ini, ya di antara kemudahan itu ketika ibadah haji umroh kita tidak mikirin uang sama sekali, ya justru malah dikasih ya uang itu. Jadi artinya dengan ilmu itu memang jadi kita serba mudah. Nah ini mudah-mudahan jadi istilahnya pendorong juga, motivasi kepada pemirsa terutama generasi muda, carilah ilmu. Ingat ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dulu masih kere ya, masih belum punya apa-apa, kan dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah ada riwayatnya bahwa Nabi Sulaiman disuruh milih antara 3, Pak Andre. Bainal ilmi wal mulki wal mali, antara ilmu, kerajaan dan harta kekayaan. Tapi fakhtarul ilma, Nabi Sulaiman milih ilmu. Ternyata setelah ilmu dipilih, Allah Ta'ala memberikan ketiga-tiganya. Ilmunya diberi sampai suara burung aja paham, ya. Kemudian masalah harta sampai katanya menurut riwayat itu sampai ya kerikil di depan rumahnya juga dari inten berlian, ya. Luar biasa. Dan kena nyuruh si jin ifrit aja tenggelam artinya nyelam di lautan, langsung berlian itu bisa datang. Gara-gara ilmu jadi tunduk. Nah sementara jadi raja yang luar biasa hebatnya. Gara-gara ilmu yang dipilih. Ya. Makanya saya juga dari kecil milih ilmu ini dan alhamdulillah ya udah merasakan lah istilah, ya. Dan juga para pemirsa nggak usah pesimis kalau mau haji, yang penting niat dulu. Niat nanti insya Allah biaya akan ngikut ya Pak. Niat dulu, kemudian ya nabung seadanya. Nggak usah pesimis, artinya kan sekarang antrian cukup panjang Pak ya. Sampai puluhan tahun bahkan sampai ada yang 15 tahun katanya. Tapi ada juga orang yang ditakdirkan nggak usah puluhan tahun karena niat tulus, biaya halal, 7 hari udah bisa berangkat. Ada juga Pak subhanallah. Itu kenyataan yang luar biasa. Dan ini sebenarnya kalau di kita ya di Indonesia ini kalau punya cita-cita disebutnya niat ya. Sebenarnya yang tepatnya itu mungkin azam ya. Jadi azam itu punya cita-cita yang kuat ya. Kalau kalau niat itu qasdul fi'li muqtaronan bi fi'lihi ya. Jadi bermaksud kepada sesuatu sambil dibarengi melakukannya. Itu dalam istilah bahasa Arabnya atau istilah fikihnya itu niat gitu. Nah sementara kalau misalnya kita baru berangan-angan bercita-cita untuk melakukan sesuatu hal, padahal belum kita lakukan sekarang, itu istilahnya azam. Ya berazam gitu ya. Berazam itu bercita-cita yang teguh, yang kuat untuk melakukan sesuatu yang tentunya yang baik, yang mulia. Pagi ada satu lagi Pagi. Ya. Saya pernah mendapat pertanyaan dari jamaah itu tawaf wada. Ya. Apakah orang yang sudah tawaf wada itu memang sudah nggak boleh lagi sholat di Masjidil Haram? Jadi harus langsung pergi dari Mekah. Itu perjelas Pak. Jadi yang kita lakukan tentunya selama ini ya, bahwa yang namanya wada itu kan artinya pamitan. Dari segi logika aja yang namanya pamitan itu misalnya saya bertemu sama Pak Andre atau saya bertemu sama pemirsa. Nah, ketika misalnya saya mohon pamit ya, mau pulang misalnya, itu tentu logikanya begitu pamitan ya pergi. Itu. Nah, makanya ulama menjelaskan sebaiknya ketika sudah tawaf wada di sana, artinya di Baitullah tadi, hendaknya pergi ya meninggalkan Baitullah atau Masjidil Haram lah ke hotelnya. Nah, ada kecuali nih yang kami selama ini lakukan, kalau misalnya ketika kita selesai dari tawaf wada tadi, kemudian azan berkumandang. Berkumandang. Karena masalahnya Pak Andre, ketika adzan berkumandang itu, pintu Masjidil Haram yang di depan, pokoknya semua pintu itu ditutup. Sehingga ketika kita mau pulang juga percuma kan, nggak bisa keluar. Nah, maka ketika itu namanya terpaksa kan nggak bisa keluar, ya kita sholat dulu. Itu jadi ketika ada hal-hal yang seperti itu, kita nggak langsung meninggalkan. Tapi kalau misalnya ketika ada longgar sehingga bisa keluar, ya hendaknya setelah kita istilah tawaf wada, kemudian kita berdoa katakanlah seperlunya untuk kaitan dengan mudah-mudahan bisa kembali lagi
ke tanah suci ya, marot, ba'da marot, ini berkali-kali bisa ke sini lagi, ya Allah jangan sampai ini yang terakhirnya, tapi bisa kami kembali lagi, bahkan bukan hanya saya aja, keluarga juga, santri-santri, jamaah, teman-teman umat Islam yang ada khususnya di Kota Depok ini ya, umumnya umat Islam semuanya mudah-mudahan bisa ke tanah suci ya, istilahnya kembali ke tanah suci ini, bisa ibadah haji dan udah umroh. Itu setelah kita berdoa cukup puas lah, kemudian kita segera pamitan meninggalkan itu. Ada juga begini bagi yang pernah terjadi. Jadi tawaf ibadah kurang lebih dilakukan sekitar jam 10 pagi. Tawaf wada. Tawaf wada, maaf. Tawaf wada 10 pagi. Kemudian ke hotel. Hotel persiapan mau pulang. Tiba-tiba busnya itu belum datang sampai lewat jam 12. Nah, kurang lebih jam 12 itu sudah adzan waktunya sholat zuhur. Nah, itu ada yang bertanya, ini bisa sholat lagi nggak ke Masjidil Haram atau harus nunggu bus? Nah, ini waktu itu timbul pertanyaan, ada kejadian begitu Pak. Ya. Bagaimana? Nah, jadi kalau seperti itu masalahnya, kita kan kadang-kadang rencana itu tidak semuanya terjadi, mulus gitu ya, mulus ya. Tidak semuanya mulus. Ada pepatah dalam bahasa Arab, Pak Andre, bahwa al-insan bitadbir, wallah bitakdir. Ya, sekali lagi pepatahnya sangat indah sekali, al-insan bitadbir, wallah bitakdir. Yang dalam bahasa Inggrisnya yang saya hafal, good this process, man this process. Artinya manusia yang punya ya rencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Ya. Kadang kita rencanakan berangkatnya jam sekian, kadang-kadang namanya jamaah banyak ya. Kadang-kadang kita mau berangkat, ini ada yang sedang mau pipis, ada yang ya ke belakang dan sebagainya, ada makannya lambat, akhirnya kan kadang-kadang molor waktu. Tunggu. Nah, kondisi seperti itu tentunya tidak ada masalah, karena kan kita tadinya maunya niatnya segera berangkat, tapi kadang-kadang mobil ada halangan, ya mogok juga ada yang pernah, ada yang bannya kempes juga, ada yang pernah kita alami seperti itu. Nah, seperti itu tentunya dimaafkan oleh Allah, artinya ditolerir lah, walaupun agak lambat. Nah, cuma kaitan dengan masalah ya sholatnya, ya, biasanya kita tidak masuk lagi, tidak masuk lagi, bisa di luar atau di tempat yang lain, karena kan kita sudah pamitan. Sudah pamitan itu yang biasa kita lakukan. Biasanya sholatnya di Jeddah nantinya, ya, atau di Masjid Merah ya, di masjid istilahnya terapung, ya, masjid terapung yang ada di Jeddah biasanya. Jadi gitu ya Pak. Jadi nggak perlu kembali lagi ke Masjidil Haram ya, karena sudah pamitan sudah tadi. Pamitan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih apa yang disampaikan, mudah-mudahan ini jadi pencerahan. Kemudian mudah-mudahan siapa saja jamaah yang ingin menyiapkan berangkat haji, insya Allah ini sebagai sebagai rujukan, sehingga bisa jadi banyak bermanfaat, banyak berdoa juga kepada Allah. Jangan Pak Andre, ada yang lucunya, ada yang masih tahu katanya kalau ingin ke Mekah dengan mudah, caranya itu katanya hanya istilahnya nebang pohon bambu, kemudian dipotong-potong 4, ya. Ini katanya cara supaya kita ingin cepat berangkat ibadah haji. Betul. Pak Andre maksudnya udah paham? Saya belum paham itu Pak. Jadi bambu potong 4, ditebang, bambunya ditebang, terus potong 4, bawa ke rumah, ya, atau dibawa kemudian dipotong 4, ya. Ya, ini maksudnya apa? Ya, maksudnya ini supaya tempat haji akhirnya tanahnya itu patok. Patok. Buat matok ya. Ya, nanti dijual tanahnya kan ada dana. Ada nyukupin ya. Ya, jadi ada yang kelakar seperti itu. Itu yang paling cepat. Ada juga yang katanya bacalah surat Yasin, surat Waqiah. Tapi kalau Yasin Waqiah nggak berangkat ya surat tanah katanya. Iya, surat tanah. Ya, yang pasti doa dan ikhtiar. Mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan pemirsa juga yang menyaksikan atau menonton kaitan dengan video ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Pemirsa kalau ingin bertanya silakan nanti di komen di channel kami, sehingga nanti kami bisa menjawab kembali apa-apa yang mau dipertanyakan atau pertanyaan-pertanyaan yang nggak paham yang terkait mungkin dengan manasik dan sebagainya. Jadi insya Allah nanti episode berikutnya pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, insya Allah kami akan berikan jawaban. Insya Allah. Silakan di komen aja. Iya, baik. Baik Pak Gi. Terima kasih. Kurang lebihnya pemirsa mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.